ustazah daripada diambil pelakor. Betul ya? Suami titipan, anak titipan, harta titipan, jabatan titipan, popularitas titipan, apapun yang kita miliki saat ini cuman titipan. Makanya kata Umar bin Khattab, kalau kita mandang dunia, kita punya dunia ini kan titipan dunia semua, pasangan, anak, harta, jabatan, semua dunia. Itu dunia yang ada pada kita, yang Allah karuniakan, jangan taruh di hati, taruhnya di tangan. Karena kalau dunia taruh di hati, begitu diambil sama Allah, nggak terima kita, dunia kita hilang. Tapi kalau dunia kita taruh di tangan, lepas saja nggak apa-apa. Makanya orang hidup di dunia ini cuma singgah. Contoh deh Bu, kita jalan, ibu ditanya, Bu mau kemana? Mau ke puncak Bogor. Ada rest area. Rest area itu tujuan kita atau cuma tempat istirahat? Tempat istirahat bisa, tempat buang air kecil bisa, buang air besar bisa, tempat jajan bisa, tempat isi bensin bisa. Oh, rest area tempat isi bensin biar apa? Biar perjalanannya bisa lancar. Diterusin lagi. Sama halnya dengan dunia. Kita di dunia ngapain sih Bu? Singgah sebentar waktunya, cuma numpang doang. Makanya kalau ada orang menjadikan dunianya sebagai tempat tujuan, dia lupa akan akhirat. Ini terkait dengan titipan. Allah kasih ke manusia titipan itu dibagi dua. Satu, titipan yang ada dalam diri. Yang kedua, titipan yang ada di sekeliling kita. Itu dua. Titipan yang ada dalam diri, titipan yang ada di sekeliling kita. Pertama, terkait titipan yang ada dalam diri kita. Ini kalau dalam Ihya Ulumuddin disebutkan, arba'atul jawahiru fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya'a amal jawahiru fal aqlu wad dinu wal haya wal amal shalih. Allah nitipin 4 hal mutiara, keutamaan dalam diri manusia yang makhluk lain gak Allah kasih. Cuman kita manusia yang dikasih. Apa 4 titipan yang Allah kasih dan itu gak dimiliki makhluk lain, cuman manusia yang punya? Pertama, fal aqlu, akal. Yang kedua, wadinu, agama. Yang ketiga, wal haya, sifat, malu. Jadi kita bahas satu-satu. Yang keempat, wal amalus soleh, amal soleh. Satu, akal. Allah kasih manusia akal. Makhluk lain gak ada akalnya. Maka kalau ada zaman sekarang manusia yang gak gunain akal sebaik mungkin, berarti Allah cabut mutiara yang ada dalam diri. Contoh, Bu, Ibu, banyak gak orang tua yang bunuh anaknya? Anak bunuh orang tua ada? Orang tua melecehkan anak sendiri ada? Berarti manusia sekarang yang harus diperbaiki akalnya. Kalau secara akal kita pikirkan, akalnya ditaruh mana? Belum lama ada kasus anak pengen minta beliin motor sama emaknya, nggak dikasih, emaknya dibunuh gara-gara minta beliin motor. Pernah juga kasus rame waktu itu, gara-gara warisan emaknya dituntut ke pengadilan. Bu, kita ngumpulin duit selama di dunia nih, investasi dunia. Maka investasi ada dua, dunia akhirat. Investasi dunia, beli tanah yang lebar, properti yang banyak, bangun rumah besar, ya. Investasi di bank manapun ada, itu investasi dunia yang nantinya bakal direbutin sama anak cucu. Ada investasi akhirat. Apa? Anak soleh, sedekah jariah, wakaf yang pahalanya mengalir terus, ilmu yang bermanfaat. Ini yang disebut dengan sedekah atau investasi akhirat. Makanya kalau orang punya warisan, ini kita flashback zaman Rasul, ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini salah satu sahabat Rasul yang kayanya bukan main, kaya raya. Ketika itu Abdurrahman bin Auf
ya pernah mendengar satu berita dari Rasulullah SAW yang kurang lebih begini. Kata Rasul begini, wahai para sahabatku, kelak kalian nanti semua akan masuk surga dalam keadaan berjalan. Udah dijamin sama Rasul masuk surga, berjalan lagi. Bu, kita udah ada jaminan apa belum? Belum. Boro-boro ada jaminan ya Bu ya. Apalagi ketahuan jalan atau merangkak atau bagaimana, nggak tahu. Ini sahabat Rasul sudah dijamin oleh Rasul masuk surga semuanya para sahabatku, plus keadaannya berjalan tuh masuk surga. Kecuali Abdurrahman bin Auf, ini satu sahabatku kata Rasul masuk surga enggak dalam keadaan berjalan tapi ngerangkak. Padahal masuk surga juga Bu, tapi bedanya yang satu jalan, yang satu ngerangkak. Kalau kita mah ya alhamdulillah yang penting masuk surga walaupun ngerangkak begitu ya. Tapi Abdurrahman bin Auf menangis, nanya sama Rasul, hai Rasul, kenapa kok yang lain sahabat engkau itu masuk surga dalam keadaan berjalan, kok saya sendirian ngerangkak wahai Rasul? Gimana caranya biar saya juga bisa berjalan masuk surga kayak sahabat yang lain? Apa Rasul mengatakan engkau masuk surga dalam keadaan merangkak sebab engkau terlalu kaya? Bu, bukan main. Abdurrahman bin Auf itu hartanya sampai saat ini, kalau kita pernah umroh atau haji, itu rata-rata kebun kurma yang ada di Madinah, hampir mayoritas peninggalan harta milik Abdurrahman bin Auf. Kalau dikalkulasikan, ditotalkan hartanya Abdurrahman bin Auf itu kisaran sekitar, kalau menurut para ulama sekitar 3071 triliun hartanya Abdurrahman bin Auf. Kita 1 triliun aja agak punya. Jangankan 1 triliun, 1 M juga susah Ustazah. Betul ya Bu ya? Ini Abdurrahman bin Auf 3071 triliun yang dia miliki harta. Maka kata Rasul bilang, kalau engkau pengen masuk surga dalam keadaan berjalan, sama dengan para sahabat yang lain, kekayaan yang engkau miliki sebagian harus disedekahkan. Dari mulai saat itu Abdurrahman bin Auf jadi orang yang rajin sedekah. Oh, nggak berhenti dia sedekah. Sampai dia bilang, ya Rasul, saya pengen sedekah, kalau bisa saya habisin harta saya semua buat sedekah. Jangan, kata Rasul, ada anak bini yang kudu dinafkahin. Karena ada orang sedekah tapi nggak mikirin keluarga, betul nggak Bu? Sedekah boleh, tapi juga kudu nengok anak bini udah dinafkahin belum, bayar listrik udah dibayar belum, kebutuhan sekolah anak udah dipenuhi belum. Ada orang dia rajin sedekah tapi nafkah sama istri sendiri nggak pernah, ngasih orang tua kagak pernah, tapi ngasih ke orang lain dia rajin. Hati-hati, kudu balance, seimbang. Kata Rasul, jangan semua engkau sedekahkan, engkau juga harus memikirkan keluarga. Tapi semua dia, hampir mayoritas hartanya disedekahin, dikasih. Ada satu ketika cerita lucu. Kata Abdurrahman bin Auf, ya Allah, aku pengen menyedekahkan hampir mayoritas harta yang kumiliki. Ada dekat pelataran Nabawi, Masjid Nabawi, pedagang kurma. Tuh kalau kita umroh haji juga banyak yang jual kurma ya Bu ya. Ada yang jual kurma kala itu. Dia nangis, yang jualan duduk merenung, kesian ngelihat wajahnya. Kenapa? Kurmanya nggak ada yang laku, sampai busuk tuh kurma yang dijual. Karena saking banyak saingan pedagang kurma. Ditanya sama Abdurrahman bin Auf, wahai tuan yang jual kurma, ini dagangan kamu nggak laku? Iya wahai tuan, ini sampai pada busuk, nggak ada yang mau beli. Siapa yang mau beli kurma busuk? Kata Abdurrahman bin Auf, tenang, saya yang akan membeli kurma busukmu seluruhnya, saya borong. Diborong, dibeli, senang orang yang jual tadi, dibawa pulang kurma busuknya sama Abdurrahman bin Auf, dimasukin ke gudang. Udah busuk kok, jadi sampah. Tenang hatinya, lega. Alhamdulillah ya Allah, saya banyak sedekahnya, udah dikit harta yang saya miliki, udah saya keluar duit buat borong kurma tadi. Gak lama ada orang ngetok pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Para sahabat Nabi yang lain datang. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa nih? Kata Abdurrahman bin Auf. Begini Abdurrahman, ini ada utusan dari Raja Yaman datang. Katanya di Yaman lagi ada wabah. Kalau kita kemarin COVID-19 ya Bu ya. Tapi Allahu'alam wabahnya seperti apa di Yaman kala itu. Katanya obatnya kurma busuk.
Jadi Abdurrahman bin Auf ini mereka nyari kurma busuk dalam jumlah yang banyak sebagai obat. Enggak, saya nggak jual, kata Abdurrahman bin Auf. Kalau saya jual saya dapat duit lagi. Sedangkan saya tadi niatnya ngeluarin duit, terus saya nggak jual. Datang utusan Yamannya, wahai Tuan Abdurrahman bin Auf, ini kita butuh sekali untuk pengobatan. Masa engkau nggak mau sih memberikan kepada kami? Kata raja kami bilang, berapapun harga kurma busuk itu kami borong. Akhirnya mereka membeli dalam jumlah yang banyak dan harga yang tinggi. Seketika habis semua kurma busuk, Abdurrahman bin Auf dapat duit banyak lagi. Dia nangis, ya Allah, saya kagak jadi miskin, dia bilang. Kalau kita pengen keluar dari kemiskinan menuju kekayaan, kalau Abdurrahman bin Auf pengen keluar dari kekayaan menuju kemiskinan, kebalik apa enggak? Kebalik. Kalau kita doa, ya Allah, kayakan saya, banyakkan uang saya. Bahkan ada orang yang kalau doa itu sampai hal terkecil diucap, ya Allah, saya pengen beli mobil, mobilnya mereknya Fortuner, ya Allah. Ya Allah, saya pengen beli rumah, rumahnya jangan sebiji, ya Allah, kalau bisa 5 biji yang tingkat semua, ya Allah. Ya Allah, saya pengen punya A, B, C, D. Itu kita doa begitu. Karena kebanyakan dari kita pengen menuju kekayaan, keluar dari kemiskinan. Beda sama Abdurrahman bin Auf. Makanya Abdurrahman bin Auf di akhir hayatnya, beliau itu membagi hartanya menjadi 3 bagian. 1, untuk bayar utang. Jadi kalau kita wafat nanti meninggal, kudu nulis wasiat dulu, Bu. Wasiatnya apa? Bilang sama anak-anak, nah, ayah ibu investasinya A, B, C, D, hartanya banyak, tolong jangan dibagiin warisan dulu, tapi yang paling utama untuk membayar hutang kami selama di dunia. Jadi kalau orang tua punya utang, sampein sama anak. Jangan sampai anak nggak tahu, ujuk-ujuk orang datang nagih hutang orang tua. Makanya kasih pesan, nak, bapak punya utang, ibu punya utang, tolong dibayarin dulu utang, baru nanti dibagiin buat warisan. Anak yang paham agama, yang solih-solihah, dia juga paham. Ada anak yang orang tua punya utang, dia nggak mau tahu. Yang penting ini warisan buat kita. Baik. Jadi Abdurrahman bin Auf membagi 3 bagian hartanya. 1/3 untuk bayar hutang, 1/3 untuk disedekahkan kepada para fakir, miskin, yatim, duafa. Yang ketiga adalah 1/3 lagi ini untuk modal usaha para sahabat Nabi mengembangkan Masjid Nabawi dan dakwah Rasul kali ini. Sisanya baru buat warisan. Bu, kadang orang tua meninggal yang bikin anak berantem apa, Bu? Warisan. Ya, yang satu pengen sekian, yang satu pengen sekian, akhirnya ada yang sampai bunuh-bunuhan, ada yang sampai menyakiti satu dengan yang lainnya gara-gara warisan. Makanya warisan terbaik yang kita kasih itu bukan harta, tapi ilmu. Orang tua kalau dia punya anak soleh nggak rugi. Di dunia dia bahagia, nyampe akhirat dia bahagia. Kenapa? Anaknya soleh. Karena nggak ada yang lebih dibutuhi oleh orang tua. Li'annahu la yakunu syai'un ahabba ilaihi min sholahihi, kecuali punya anak soleh. Kita punya orang tua udah meninggal. Aduh, ada jamaah saya, ustazah, saya belum sempat berbuat baik sama ibu bapak saya. Dulu ibu bapak saya masih hidup, yang ada saya sakitin, nyenengin kagak pernah, ngajak jalan kagak pernah, ya ngasih prestasi nggak pernah, sekarang udah meninggal. Gimana caranya ustazah buat baik sama orang tua yang sudah meninggal? Maka disebutkan ya oleh para ulama yang tadi, menjadi anak soleh itu salah satu cara berbakti kepada orang tua yang udah meninggal. Ada, Bu, kalau kita punya anak gak bisa baca Quran, nanti pas kita mati yang bacain Quran siapa? Ada dulu saya dapat cerita dari guru saya. Ada orang tua dia meninggal, emaknya. Bapaknya udah lama meninggal. Anaknya ini gak ada yang bisa baca Quran, nutup aurat juga enggak. Gak ada yang bisa baca Quran. Ketika emaknya meninggal, datang orang baca Yasin, tahlil. Tuh, yang baca tetangga, ustazah, guru-guru di situ semua. Anaknya karena nggak bisa baca Quran, dia setel murotal Yasin pakai HP.
ditaruh dekat mayat. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yang baca bukan dia tapi handphone. Ini jangan sampai kita nggak bisa baca Quran, ya apalagi anak-anak kita sendiri, karena anak soleh jadi investasi akhirat luar biasa. Amin ya robbal alamin. Satu, akal tadi. Ya, Allah kasih kita akal, beda sama makhluk yang lain. Maka akal ini yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas, mana yang enggak. Akal, titipan Allah. Yang kedua, wadinu, agama. Ada istilah mengatakan begini, dengan seni hidup menjadi indah, dengan agama hidup menjadi terarah. Coba Bu, kalau kita nggak punya agama, kira-kira hancur atau enggak dunia ini? Hancur. Ibaratnya nggak ada agama, nggak ada yang melarang zina, nggak ada yang melarang minum-minuman keras, nggak ada yang melarang mencuri dan lain sebagainya. Ada orang nyuri barang kita, Bu mau kemana? Ini mau ambil TV, ambil dah yang banyak, ambil. Kenapa nggak dilarang sama agama? Ada orang ngambil istri kita, suami kita berzina, terusin dah, terusin, nggak apa-apa. Kenapa nggak ada larangan agama? Kan lucu dunia kalau begitu. Semua yang dilarang oleh agama, semua yang diajarkan oleh agama pasti ada manfaatnya. Satu, kenapa agama larang kita untuk berzina? Bu, pernah nggak kita pikir ini dari perintah-perintah Allah? Kenapa saya disuruh sholat? Kenapa saya disuruh puasa? Kenapa saya nggak boleh zina? Kenapa saya nggak boleh minum minuman keras? Ternyata semua jika diteliti, apa yang dilarang dan diperintah oleh agama pasti banyak manfaatnya. Sholat, Bu, berat nggak sholat? Berat nggak sholat? Benar. Kalau lagi nonton sinetron, masuk Isya, berat apa enggak? Berat bener Ustazah. Ya entar lo deh tunggu iklan. Sholat kita terasa berat. Apa manfaatnya? Kalau dari sisi medis, ternyata orang yang rajin sholat cenderung lebih sehat badannya. Karena gerakan sholat itu olahraga semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gerak badan kita. Bayangin orang yang nggak pernah sholat udah olahraga, nggak pernah sholat, nggak ada gerakan dalam tubuh. Yang kedua, kenapa kita dilarang untuk zina? Karena ada istilah dalam agama namanya hifzun nasl, menjaga keturunan. Kalau agama nggak melarang kita zina, kalau agama nggak melarang kita berbuat zina, nanti orang bingung bedain keturunan ini anak siapa. Betul nggak? Betul nggak Bu? Pernikahan jalan terbaik, suami istri nikah bercampur punya anak, harganya 1.003, murah, lebih murah dia odol, ya Bu ya. Zaman jahiliyah ada banyak istilah pernikahan, ada ar-roya, ada al-istibdo dan lain sebagainya. Model-model pernikahan yang diawali dengan perzinahan terlebih dahulu. Kecuali pernikahan orang tua Nabi itu nggak diawali dengan perzinahan. Zaman dulu, zaman jahiliyah ada satu pernikahan yang menikahnya itu harus zina terlebih dahulu. Modelnya gini, kalau ada perempuan, dia punya rumah nih, tinggal di satu rumah, dia taruh bendera depan rumahnya. Bendera ini menjadi tanda buat laki-laki yang lewat kalau dia itu siap untuk dicampuri oleh laki-laki manapun. Itu zaman jahiliyah. Untuk zaman sekarang nggak begitu ya Bu ya. Zaman jahiliyah. Akhirnya yang nyampurin dia banyak, ada 15 laki-laki. Satu masuk, yang kedua masuk, ketiga masuk. Habis itu dia hamil. Kalau dia hamil, dipanggil qadhi yang memutuskan ini anak siapa, anaknya lahir. Oh lihat nih, anaknya matanya nomor 7. Oh enggak, kalau kulitnya nomor 8 katanya. Oh enggak, nomor 1 yang paling mirip. Itu diputuskan siapa yang paling mirip dengan si jabang bayi atau anak yang baru lahir ini, maka dia yang kudu nikahin perempuan ini. Itu zaman jahiliyah Bu. Makanya ada hikmah kenapa perempuan gak boleh suaminya lebih dari 1. Ini kita kadang-kadang perempuan suka komplain,
Kenapa sih laki boleh poligami, perempuan gak boleh poliandri? Betul nggak? Betul nggak? Semua ada hikmahnya, syariatnya. Perempuan gak boleh punya laki lebih dari satu. Kenapa? Bingung nentuin anak siapanya. Karena yang punya rahim laki apa perempuan? Perempuan. Begitu jadi kita mengandung, ini anak siapa? Laki saya 5 katanya. Inilah yang terjadi di zaman jahiliyah. Ada lagi pernikahan al-istibdo. Jadi al-istibdo ini adalah pernikahan tukar pasangan. Kita punya tetangga, kata tetangga, kita tukeran bini yuk, tukeran. Tukeran suami yuk, tukeran. Itu di zaman jahiliyah. Jadi perzinahan di mana-mana, pernikahan baru dilangsungkan setelah diawali dengan perzinahan. Zaman sekarang banyak, Bu. Banyak juga. Masya Allah. Ini kalau kita lihat anak-anak milenial zaman sekarang ya Bu ya. Ini yang kita punya anak, punya cucu ya Allah. Orang zaman dulu. Dia kalau punya anak perempuan ketakutan. Kenapa? Takut nggak bisa jaga harga dirinya, kehormatannya. Tapi zaman sekarang bukan hanya anak perempuan yang susah dijaga kehormatannya, laki-laki pun susah. Saya punya guru di Sumatera Utara. Beliau pernah cerita begini, dulu sebelum punya anak, baru nikah, dia sama istrinya doa, ya Allah, kalaupun saya punya anak, saya pengen punya anak laki semua, jangan ada perempuan. Karena kalau saya punya anak perempuan, takut saya nggak bisa menjaga kehormatannya. Begitu besar fitnah anak perempuan. Maka kasih saya anak laki semua. Ternyata diijabah sama Allah, anaknya laki semua. Tapi itu zaman dulu. Zaman sekarang mau laki mau perempuan sama, ngeri Bu, betul nggak? Orang tua zaman dulu takut punya anak perempuan, kenapa? Takut dilecehin. Tapi anak laki zaman sekarang pun jadi korban. Jadi sekarang yang dilecehkan bukan hanya anak perempuan, tapi anak laki-laki pun banyak yang jadi korban. Itu di zaman Rasul. Tapi zaman sekarang datangnya Rasul, datangnya Islam, mulai ada aturan dari agama. Maka kita dititipin sama Allah agama, ad-din. Buat apa? Buat menjadi arah bagi kita yang menjalani kehidupan ini. Nih, agama. Itu yang kedua, akal, agama. Yang ketiga apa? Wal haya'u, sifat malu. Bu, Ibu, sering malu apa enggak? Malunya kalau lagi apa? Suruh maju ke depan baca Quran, malu. Suruh jadi MC, malu katanya. Suruh baca rawi, malu deh, situ aja katanya. Ini kita menempatkan malu yang tidak tepat. Jadi kalau malu dalam perkara kebaikan itu nggak tepat. Yang dianjurkan adalah malu ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat malu itu terbagi dua. Ada yang disebut haya'un nafsiyah, ada yang disebut haya'un imaniyah. Satu haya'un nafsiyah, yang kedua haya'un imaniyah. Haya'un nafsiyah adalah sifat malu yang Allah hadirkan bagi seluruh manusia. Tidak terkecuali dia agamanya Islam kah atau non Muslim kah, enggak. Semua manusia pasti punya sifat malu ini. Apa contohnya? Nggak pakai baju, malu apa enggak? Biarpun tuh ada Bu yang di luar agama kita, dia pakai baju you can see leg bone, tapi tetap area inti atau alat vitalnya pasti dia tutup. Kenapa? Kalau kelihatan dia malu. Itu namanya haya'un nafsiyah, sifat malu yang Allah hadirkan pada seluruh umat manusia, tidak melihat agamanya apa. Haya'un nafsiyah. Kedua namanya haya'un imaniyah, sifat malu yang Allah hadirkan hanya bagi umat muslim, hanya bagi orang yang beriman. Dia malu ketika dia nggak sholat, dia malu ketika dia buka aurat, dia malu ketika dia nggak pakai jilbab, dia malu ketika dia bermaksiat kepada Allah. Ini namanya haya'un imaniyah, khusus cuman buat muslim.
Coba orang non muslim dia nggak sholat, malu apa enggak? Dia nggak pakai jilbab, malu apa enggak? Enggak. Karena ini cuma dikhususkan bagi umat muslim, hayaun imaniyah. Makanya jangan sampai salah menempatkan sifat malu. Abis ini ibu-ibu kalau disuruh maju baca Quran jangan ada yang malu. Malu ustazah, suara saya pendek, baru baca auzu udah hilang suaranya. Ya, jadi hayanya atau sifat malunya perlu ditempatkan sesuai dengan porsinya. Tuh yang ketiga, sifat malu. Yang keempat, titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Wal amalus sholih. Allah kasih kita dititipin amal sholih. Manusia kalau dia melakukan amal sholih, maka pahala yang luar biasa, janji Allah luar biasa buat kita semua. Tuh, 4 yang Allah kasih dikhususkan hanya bagi manusia. Fal aklu wadinu wal haya'u wal amalus sholih. Ini titipan yang Allah beri khusus buat diri kita nih, dalam diri kita. Jadi kalau ada manusia akalnya nggak digunain, dicabut titipannya. Kalau ada manusia udah dititipin sifat malu nggak digunain sebaik mungkin, Allah nggak redha sama dia. Kalau ada manusia udah dititipin agama sama Allah, tapi dia nggak sungguh-sungguh belajar agama, maka titipan ini yang Allah titipin nggak jadi manfaat buat kita semua. Jangan sampai yang Allah titipin, Allah marah sama kita. Udah dititipin akal nggak digunain kata Allah. Udah dititipin agama nggak digunain. Udah dititipin amal soleh nggak digunakan sebaik mungkin. Jangan sampai yang menitipkan tidak mau lagi memberi titipan kebaikan kepada kita manusia. Itu yang pertama, titipan yang ada dalam diri. Yang kedua, titipan yang ada di sekeliling kita. 1, anak. Bu, mau nambah anak apa enggak? Cucu mau? Ya, cucu nggak apa-apa ustazah ya. Kalau anak stop dulu. Doain bu biar saya nambah lagi anak saya nih. Mudah-mudahan ya, bukan hanya nambah tapi juga punya keturunan yang solih dan solihah. Kita doain nih anak-anak cucu kita, mudah-mudahan yang lagi menanti keturunan Allah mudahkan biar dapat keturunan. Makanya orang-orang yang punya anak kudu lebih bersyukur. Kalau kita lagi marah sama anak bu, tatap mukanya, apalagi kalau lagi tidur, alhamdulillah bisa punya anak. Berapa banyak orang pengen punya anak nggak bisa-bisa. Ada yang 10 tahun pernikahan, 15 tahun pernikahan, 20 tahun pernikahan, semua cara udah dia coba. Promil sana sini, bayi tabung, inseminasi, minta doa sana sini, puasa tiap hari, nggak juga jadi anak. Ada orang yang katanya kecolek dikit sama lakinya beranak. Kan masing-masing rezekinya, betul nggak? Kalau kita jadi tipe manusia yang kecolek dikit jadi anak, bersyukur. Kenapa? Ya Allah, nih anak titipan dari Allah. Banyak yang belum dikasih rezeki titipan tersebut. Makanya kalau mau marahin anak, mau ngomelin anak, pikir-pikir lagi. Lihatin lagi, ini titipan amanah yang harus saya jaga sebaik mungkin. Bu, makanya dalam satu surah At-Tahrim ayat 6 ini populer, sering kita dengar. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Bu, apa artinya? Ustaz, pokoknya begitu katanya, ujungnya naron. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Bukan hanya dirimu tapi keluargamu, anak-anakmu, keturunanmu, cucu-cucumu, semuanya dari api neraka. Ini ayatnya nyindir kita dalam bener. Kenapa? Karena banyak kita yang rajin ngaji, emaknya, bapaknya, anaknya nggak pernah ngaji. Tiap hari emaknya datang ke majelis taklim, Senin kerudung hijau, Selasa merah, Rabu kuning, sampai Minggu tuh majelis taklim nggak pernah berhenti. Dia datang gitu.
nggak pernah ngaji. Anaknya boro-boro ngaji, baca Quran juga nggak bisa. Jangan sampai kita jadi orang tua yang egois, belajar agama sendiri tapi keluarga nggak kita ajak. Makanya ayat ini menekankan hu anfusakum wa ahlikum. Kenapa? Karena kelak nanti di neraka, Bu. Kelak di neraka ini disebutkan ya. Ini kan disebutkan ku anfusakum wa ahlikum. Maknanya adalah ku anfusakum bi af'alikum wa ku ahlikum bi wasiyatikum. Jadi makna ayat ini kalau kata Ali Qatadah disebutkan, jagalah dirimu. Bagaimana cara menjaga dirimu? Yaitu jaga perbuatanmu, ucapanmu. Bagaimana cara menjaga keluargamu? Dengan wasiat kamu, dengan ilmu kamu. Kita masih hidup, yang ditekankan sama anak apa, nak? Sholat jangan ditinggalin. Nak, baca Quran jangan ditinggalin. Nak, sama orang berbuat baik. Tuh wasiat orang tua terbaik buat anak-anaknya. Jangan sampai kita rajin ngaji, anak kita nggak tahu agama. Maka bu, ini bisa jadi kejadian nanti di akhirat itu ya. Kenapa disebutkan jaga dirimu dan keluargamu? Karena kalau kita masuk surga, keluarga kita masuk neraka, kita bisa keluar dari surga ketarik masuk neraka. Sebab apa? Karena orang tuanya lalai untuk mengajarkan anak-anaknya. Dulu saya ingat kisah di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ada orang tua datang sama Umar bin Khattab. Wahai Khalifah Umar, aku pengen ngadu Umar, aku punya anak nih geget, bangor kalau kata orang Sundanya. Susah dibilangin durhaka sama orang tua. Bagaimana wahai Umar, aku gak tahan sama anakku ini. Kata Umar, kalau begitu panggil anakmu kemari biar aku nasihati. Dipanggil anaknya, ditanya sama Khalifah Umar, wahai anak dari tuan ini, betul nggak kalau orang tuamu bilang kamu ini anak yang durhaka sama orang tua? Anak itu interupsi, nanya sama Khalifah Umar, wahai Umar, aku pengen nanya dulu, apakah sebutan durhaka cuman buat anak? Orang tua nggak pernah disebut orang tua durhaka? Bu, ada nggak orang tua durhaka? Kata Umar, enggak. Durhaka itu bukan cuma sebutan bagi anak, tapi orang tua juga bisa disebut durhaka. Wahai Khalifah Umar, bagaimana bentuk orang tua yang durhaka itu? Satu, kata Umar bin Khattab, orang tua yang durhaka adalah tatkala dia tidak memilihkan ibu yang baik bagi anak-anaknya. Yang kedua, orang tua durhaka adalah orang tua yang tidak memberikan nama yang baik buat anak-anaknya. Yang ketiga, orang tua durhaka adalah orang tua yang tidak pernah mengajarkan akhlak Al-Quran, pengetahuan agama, dan kebaikan kepada anak-anaknya. Apa kata si pemuda ini? Wahai Khalifah Umar bin Khattab, saya memang durhaka sama orang tua saya, tapi orang tua saya tidak kalah durhakanya kepada saya. Saya punya ibu saya nggak pernah dididik agama sama dia. Ibu saya pun nggak pernah mendidik agama terhadap saya. Dia tidak memilihkan ibu yang baik buat saya. Kedua, saya dikasih nama Ju'lan, kumbang artinya. Namanya kumbang. Bu, kumbang namanya, dikasih nama sama orang tuanya. Maka ini kalau kita namain anak jangan sembarangan. Ini kita asal ketemu anak kita dinamain ini. Anak saya lahir bulan Agustus, namanya Agus. Boleh nggak ya? Boleh-boleh aja. Tapi kalau bisa namain anak yang ada makna kebaikannya. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Siti Khadijah, Siti Fatimah, ngambil berkah dari para zuriyah Rasul, keluarga Rasul. Tuh nama yang baik. Kenapa? Kelak kita di akhirat akan dipanggil sesuai dengan nama yang orang tua berikan kepada kita. Kayak jangan sampai anak dikasih nama sembarangan, itu kita durhaka orang tua. Ya, ada orang tua pas lahir anaknya dia ngelihat serokan sampah, apa kalau di sini namanya? Pongki. Ya, anaknya dinamain Pongki. La ilaha illallah, serokan sampah maknanya itu ya. Jadi hati-hati dalam menamai anak, difilter lagi. Kalau namain anak kita juga kudu tahu makna namanya. Jangan
Ustazah, anak saya namanya Michael Jackson. Orang Cipayung namanya Michael Jackson. Ya nggak apa-apa, cuman tidak ada makna doa dan kebaikan yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Jadi kalau namain anak harus ada unsur doa. Ya, saya dinamain sama orang tua Syifa Nur Fadilah. Ada nih harapan doa dari orang tua. Syifa artinya obat, penyembuh. Nur artinya cahaya, Fadilah keutamaan. Cahaya penyembuh yang paling utama. Biarpun kagak jadi dokter, mudah-mudahan bisa ngobatin hati-hati orang. Kan begitu doa orang tua, ya. Ada yang lain, Muhammad Ghani. Muhammad artinya pujian, Ghani artinya kaya raya. Pujian terhadap makhluk Allah yang kaya raya. Jadi kaya, udah gede. Kenapa? Doa orang tua. Makanya namain anak yang ada unsur doa kebaikan, maknanya bagus, insya Allah. Ya, itu yang kedua kata Umar bin Khattab, orang tua yang durhaka gara-gara dia nggak namain anaknya dengan nama yang baik. Yang ketiga, orang tua yang durhaka ketika dia tidak mengajarkan Al-Quran, dia nggak mengajarkan ilmu, dia nggak mengajak anaknya untuk lebih taat kepada Allah. Ini yang disebut dengan orang tua durhaka. Jadi kalau kita punya anak, Bu, susah dibilangin, susah diajak sholat dan lain sebagainya, kita muhasabah diri dulu. Bisa jadi selama ini saya cuma fokus ibadah sendirian, tapi saya kurang ngingetin anak-anak dan suami saya untuk ibadah. Jadi kalau mau sholat, ajak anak kita, yuk nak, sholat yuk nak. Pak, sholat yuk Pak. Gitu. Ini banyak emak yang nyuruh anaknya sholat. Neng, sholat Neng. Emaknya nonton sinetron. Tiduran, dia nggak, padahal udah ada tuh yang namanya panggilan azan. Neng, sholat dulu Neng, udah maghrib. Nggak mau. Susah bener disuruh sholat, nggak mau. Sholat nggak Neng? Ya emak aja dari tadi nonton sinetron kagak sholat katanya. Ini yang membuat anak susah untuk diajak. Makanya kita mengajak, bukan menyuruh. Kalau nyuruh, dia lihat kita belum ngelakuin, nggak mau dia lakuin. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya satu amanah yang Allah kasih di sekeliling kita, anak. Apa Bu? Anak. Banyak orang pengen punya anak tapi belum punya anak. Kita doain yang belum punya, mudah-mudahan biar pada punya anak. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua adalah yang Allah kasih buat kita harta. Titipan yang Allah berikan, harta. Ketika Allah nitipin harta, kita pakai harta itu untuk kebaikan. Artinya kita jaga titipan itu dengan sebaik mungkin. Tadi kayak Abdurrahman bin Auf, sebagian buat sedekah, sebagian buat bantu orang, sebagian buat nyari ilmu dan lain sebagainya. Berarti harta titipan yang Allah berikan dipakai buat kebaikan. Selanjutnya, apalagi pasangan. Kita punya suami untuk apa? Untuk ibadah bareng-bareng. Jangan punya suami cuman pengen dipamerin doang sama kawan-kawan. Makanya ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus lebih legowo ketika titipan Allah ambil. Ada orang suaminya meninggal, dia nangis menjerit-jerit, dia cakar badannya, dia rusak pakaiannya, depan orang dia sampai pingsan-pingsan. Kenapa? Dia belum ikhlas. Semaksimal mungkin titipannya Allah ambil. Kenapa? Karena suaminya ditaruh di sini, kan di tangan. Jadi siapapun yang ambil suami kita, mau itu Allah ataupun makhluknya, kalau kita genggamnya di tangan bukan di hati, kita lebih repot. Nggak apa-apa, ada lagi yang lain nanti Allah titipin. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Betul nggak? Tapi kalau suami kita taruh di sini, diambil sama Allah, diambil sama perempuan lain, gak terima. Ada yang sampai mengakhiri hidupnya, ada yang dia bunuh diri, ada yang dia menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Oke, kita pahami, pandang wajah suami kita. Suami cuman titipan, anak cuman titipan. Makanya yang harus di-manage untuk lebih bersyukur dengan titipan itu adalah hati. Judul kita jaga hati, jaga mata kita, ya, untuk lebih bersyukur dengan titipan yang Allah beri. Udah punya anak, jangan ngelihat anak orang. Udah punya suami, jangan ngelihat suami orang. Udah punya istri, jangan ngelihat istri orang. Jangan pernah membandingkan rumput yang kita punya dengan rumput yang dipunya anak tangga. Kita punya rumput, kok
pantesan amat, rumput tetangga hijau lebat bagus. Dibanding-bandingin, ya ayah kalau bisa tuh ganteng tuh kayak tetangga begitu modelnya. Suka ngebandingin gak? Bandingin. Padahal bu, bisa jadi yang kita miliki, titipan yang ada pada kita saat ini, yang gak kita syukurin, yang sering kali kita kuburin, bisa jadi itu adalah hal yang paling diinginkan oleh orang lain. Kita gak bersyukur punya suami. Aduh, suami saya gak mirip sama Lee Min Ho, Song Joong Ki dan lain sebagainya, ya artis-artis Korea. Begitu kita nonton drakor, nonton film-film Korea, aku ganteng bener ini opa-opa. Pas nengok ke muka laki kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi yang harus ditekankan adalah rasa bersyukurnya. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang bersyukur satu lisannya gemar mengucap alhamdulillah wa syukru lillah, hadza min fadli rabbi walillahil hamd. Makanya kalau dipuji sama orang, ya, dipuji apapun yang kita miliki langsung balikin sama Allah. Ada yang muji ibu, ibu cantik banget. Apa kita bilang? Alhamdulillah. Baru bilang makasih sama orang yang muji. Alhamdulillah, makasih ya, ini cuma titipan dari Allah. Banyak kita ketika dipuji lupa diri, sombong, gak bisa jaga hati. Bu, cakep bener bu. Ya namanya gue skincare-nya mahal. Belum tiap hari perawatan, treatment ke salon kecantikan. Tidak ada memuji Allah dan merasa kecantikan itu karena dirinya sendiri, bukan pemberian Allah. Sombong atau tidak? Sombong. Ada yang muji anak kita, bu, ya Allah anaknya cantik banget, ganteng banget. Alhamdulillah, terima kasih, ini titipan dari Allah yang harus saya didik sebaik mungkin. Ini beda lagi, ada orang muji anak kita, cakep bener anaknya. Ya iya, mak bapaknya aja ganteng katanya. Pantes kan anaknya cakep. Nah ini artinya kita tidak mengembalikan titipan dan hal apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harta titipan, anak titipan, suami, pasangan, istri semua titipan, rumah titipan, jabatan titipan, popularitas titipan. Sekali-kali andai kata titipan diambil oleh Allah, kita nggak boleh marah, nangis boleh, tapi meraung, tidak terima, menyalahkan Allah itu yang tidak boleh. Makanya sering-sering bu, kita tadaburin, kita pahamin ayat di surah Al-Baqarah yang sering kita baca ini. Kalau bisa dibaca tiap habis asar sama tiap habis subuh. Apa ayatnya populer nih? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Masya Allah, hafal orang sini semua. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tiap habis subuh, tiap habis asar kita baca. Kenapa? Kita sadar betul yang kita punya semua milik Allah. Ya, begitu ditanya sama orang, bu, bagus banget bu rumahnya. Alhamdulillah, ini titipan Allah. Saya nggak tahu kapan diambil sama Allah. Betul? Alhamdulillah, ini titipan Allah. Saya nggak tahu kapan diambil sama yang nitipin. Namanya titipan. Tuh tukang parkir depan Indomaret, depan parkiran yang masuk mobilnya mewah-mewah, Alphard, Fortuner, Innova dan lain sebagainya. Itu punya dia apa bukan? Bukan. Diambil satu-satu, Innova keluar, Alphard keluar. Itu tukang parkir marah apa enggak? Orang mobil, bukan mobil dia ya bu ya. Itu bukan mobil dia. Ini kan yang harus kita pahami, belajar dari tukang parkir. Dulu disebutin nih, diceritain sama Ki Haji Zainuddin MZ, ya Allah yarham. Itu beliau ambil perumpamaan tukang parkir. Belajarlah bersyukur, belajarlah mengenali titipan dari tukang parkir. Mobilnya banyak, datang tiap waktu, diambil lagi sampai kosong, nggak tersisa sedikit pun. Dia nggak
kita miliki diambil sama Allah, kita ikhlas. Kenapa? Karena ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua hal dalam menanggapi titipan tersebut: satu, bersyukur, dan yang kedua adalah menggunakan titipan tersebut untuk kita gunakan sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kita didik lebih dekat sama Allah, pasangan kita didik biar masuk surga bareng-bareng, harta kita sedekahin di jalan Allah, popularitas kita pakai untuk ngajak orang-orang lebih cinta sama Allah. Jadi yang kita miliki dipakai buat ibadah. Amin ya robbal alamin. Ibu sekalian, gak kerasa udah jam 11 ya. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin kalau ada sesi tanya jawab, silahkan.